Tutorial Kuliah Hukum Adat. Topik 8 dari 30 topik. Proses perkembangan hukum adat. Disediakan oleh Global Tutorial. Kesadaran hukum nasional, pasca kemerdekaan. Ada beberapa peristiwa yang mencerminkan adanya kesadaran rakyat Indonesia untuk bebas dari pengaruh kolonial atau mulai timbul rasa nasionalisme pada tokoh-tokoh pemuda pada saat itu. Diawali dengan lahirnya Budi Utomo tahun 1908, masyarakat Indonesia mulai menyadari pentingnya persatuan Indonesia yang berlandaskan hukum adat. Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan pergerakan dalam menginspirasikan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928, hukum adat diterima sebagai hukum, yang merupakan nilai hukum bersama dari seluruh rakyat dan yang mengikat seluruh bangsa Indonesia menjadi satu bangsa. Para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam kebersamaan, dan memproklamirkan kebersamaan tersebut dengan Sumpah Pemuda. Hal ini merupakan cikal bakal keinginan bahwa masyarakat pribumi adalah sebuah bangsa yang memiliki aturan hidup yang mengatur interaksi di antara warganya, yaitu hukum adat, bukan hukum kolonial. Sesudah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 merupakan tahap di mana hukum adat terjelma dalam kehidupan nasional yang sesungguhnya. Hukum adat dilihat sebagai hukum nasional Indonesia. Hukum adat Indonesia merupakan cerminan dari kebutuhan hidup, cara hidup, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang secara filosofis sesuai dengan cita-cita hukum masyarakat Indonesia. Pada saat perumusan dasar negara yang akan diberlakukan di Indonesia, setelah Indonesia merdeka, Founding Fathers para pendiri negara, telah menetapkan bahwa Pancasila merupakan norma hukum tertinggi serta norma dasar negara Indonesia dituangkan dalam UUD 1945. Dicantumkannya Pancasila secara konstitusional dalam pembukaan UUD 1945 merupakan pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang merupakan cita-cita dan pedoman bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Pancasila selain sebagai cita hukum juga sebagai norma hukum yang tertinggi, sebagai norma dasar, yaitu suatu aturan, atau standar yang harus ditaati yang bersifat mengatur dan memerintah. Pancasila digali dan merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang hidup di dalam adat istiadat masyarakat Indonesia. Adat istiadat yang bersifat mengatur dan mempunyai daya paksa jika dilanggar, ada di dalam hukum adat. UUD 1945 disusun oleh tokoh-tokoh yang merupakan warga pribumi asli Indonesia sehingga tentunya wawasan atau pola pikir para tokoh tersebut sangat dipengaruhi oleh kebiasaan atau norma atau hukum di lingkungan di mana mereka dibesarkan. Itulah yang menginspirasikan Soekarno sebagai Presiden pertama negara Republik Indonesia dalam menggali nilai-nilai filosofi yang ada pada bangsa Indonesia dan merumuskannya dalam apa yang disebutnya Pancasila yang kemudian dinyatakan sebagai dasar negara sekaligus landasan filosofis bangsa Indonesia. Kemudian mulailah terbentuk atau dibentuk hukum yang menjadi dasar berjalannya pemerintahan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Hukum nasional yang dibentuk tersebut terinspirasi dari hukum adat yang hidup pada masyarakat Indonesia. Pada pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Artinya bahwa lembaga hukum yang telah ada dan peraturan-peraturan yang telah ada masih tetap diperlakukan seperti pasal 131 dan 163 IS yang menetapkan bahwa bagi warga negara Indonesia asli tetap berlaku hukum adat, sedangkan untuk keturunan Eropa dan Tionghoa berlaku hukum perdata Eropa. UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit istilah hukum adat dalam rincian pasal-pasalnya, tidaklah terlalu penting. Karena cara berpikir para pembentuk undang-undang pada masa itu sudah diwarnai oleh kebiasaan atau norma yang ada dalam hukum adat. Apa yang mereka kemukakan terinspirasi dari hukum adat di lingkungan kebudayaan di mana mereka berada. Menurut Kuncharaningrat bahwa nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup warga suatu masyarakat, berada dalam daerah emosional dari alam jiwa seseorang. Sejak kecil seseorang telah diresapi oleh berbagai nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsep-konsep budaya itu telah berakar dalam alam jiwanya. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengganti suatu nilai budaya yang telah dimiliki. Sistem nilai merupakan pedoman hidup yang dianut oleh setiap individu dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai tersebutlah yang hidup dan menginspirasi para tokoh-tokoh pembentuk UUD 1945 sehingga istilah hukum adat tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal-pasal tersebut karena pada dasarnya hukum adat itu telah mewarnai cara pikir para pembentuk hukum pada saat itu. Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 sudah cukup sebagai pengakuan bahwa di luar hukum perundang-undangan berlaku juga hukum-hukum yang tidak tertulis. Era penetapan UUD 1945. Berdasarkan hukum adat, karena kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa,
hak rakyat, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Demikian bunyi alinea pertama pembukaan UUD 1945. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 Soekarno dan Mohatta mengumumkan diberlakukannya UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Republik Indonesia. Hukum adat secara eksplisit tidak tertulis di dalam UUD 1945. Tetapi apa yang ditulis dalam pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat, termasuk di dalam keseluruhan batang tubuh, nilai-nilai filosofi rakyat Indonesia sebagaimana dalam hukum adat mewarnainya. Misalnya, pada pasal 29 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 33 perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan pasal-pasal lain yang mencerminkan dan digali dari nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat. Pada masa Orde Baru, di dalam Undang-Undang Perkawinan digunakan beberapa istilah yang dikenal dalam hukum adat misalnya tentang harta bersama dan harta bawaan. Kemudian dalam pasal yang mengatur tentang putusnya perkawinan dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan dari pasal ini dinyatakan yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, hukum-hukum lainnya. Pada masa ini pemerintah membentuk Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN. Pada masa BPHN ini beberapa kali melakukan pembahasan tentang hukum adat dalam kegiatan seminar-seminar yang dilakukan. Pada seminar yang dilakukan pada tanggal 15-17 Januari tahun 1975, hukum adat disimpulkan sebagai berikut. A. Pengertian hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama. B. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi hukum nasional. C. Kodifikasi dan unifikasi hukum dengan menggunakan bahan-bahan dari hukum adat hendaknya dibatasi pada bidang-bidang dan hal-hal yang sudah mungkin dilaksanakan pada tingkat nasional. D. Hendaklah hukum adat kekeluargaan dan kewarisan lebih diperkembangkan ke arah hukum yang bersifat bilateral, parental yang memberikan kedudukan yang sederajat antara pria dan wanita. E. Bahwa penelitian-penelitian hukum adat seyogianya memprioritaskan identifikasi dan inventarisasi hukum adat masyarakat-masyarakat setempat untuk kepentingan pembinaan hukum nasional maupun untuk kepentingan pelaksanaan penegakan hukum dan pendidikan umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru, eksistensi hukum adat dan kesadaran untuk menggali nilai-nilai tersebut mulai dilakukan, walaupun masih terbatas. Era Reformasi. Setelah sistem Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto tumbang pada tahun 1998, masyarakat menginginkan proses pemerintahan yang lebih demokratis, terbuka, dan bercirikan khas nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia. Banyak peraturan perundang-undangan yang berubah, menyesuaikan dengan semangat reformasi tersebut. Adanya undang-undang tentang otonomi daerah yang memberikan ruang yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerah otonominya. Ini memungkinkan dan memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat di daerahnya masing-masing yang kemudian mengangkatnya dalam bentuk peraturan daerah di wilayahnya. Semangat pembaharuan tersebut juga tercermin di dalam beberapa undang-undang yang direvisi, antara lain undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 nyata-nyata secara eksplisit menulis tentang pengakuan adanya masyarakat hukum adat. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1/31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Kemudian pada pasal 1/30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kemudian pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas kearifan lokal. Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penyusunan RPPLH memperhatikan kearifan lokal. Dalam undang-undang ini, istilah kearifan lokal banyak digunakan. Hal ini menegaskan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat, karena kearifan lokal merupakan norma yang ditaati oleh masyarakat lokal secara turun-temurun yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sampai saat ini pun masih ditaati. Dalam bab yang mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, pada pasal 63 ayat 2, butir N, menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Pemerintah provinsi bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Kearifan lokal adalah nilai-nilai tradisional yang hidup pada masyarakat adat, yang kemudian digali kembali karena saat ini baru disadari bahwa pada penduduk asli yang hidup di daerah-daerah di seluruh Indonesia, ada nilai-nilai filosofis dalam perilaku yang bijaksana dalam memanfaatkan dan mengelola lingkungan hidup. Nilai-nilai ini telah turun-temurun dilakukan yang tumbuh menjadi hukum adat karena memiliki sanksi jika tidak ditaati. Artinya bahwa eksistensi hukum adat semakin dihidupkan dalam perundang-undangan nasional. Proses identifikasi, penemuan hukum adat. Seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda yang mendalami hukum adat Indonesia adalah Snouk Hurgronje. Ia seorang ahli sastra yang banyak meneliti tentang adat istiadat yang ada di Indonesia sehingga oleh pemerintah kolonial ia dikirim ke Indonesia untuk meneliti tentang lembaga-lembaga agama Islam yang hidup dan berkembang di Indonesia. Snouk Hurgronje merupakan orang yang menggunakan istilah adatre untuk hukum adat yang hidup pada masyarakat pribumi, yaitu adat atau kebiasaan yang memiliki akibat hukum. Adat itu sendiri merupakan kebiasaan atau norma yang hidup, yang belum memiliki akibat hukum, sanksi jika tidak ditaati, dan hukum, yaitu norma atau seperangkat aturan yang bersanksi apabila dilanggar. Menurut Snouk Hurgronje, hukum adat merupakan hasil integrasi antara adat dan hukum dan mengartikan hukum adat sebagai kebiasaan-kebiasaan yang merupakan hasil kesepakatan dan ditaati oleh masyarakat karena adanya aturan yang mengandung akibat hukum. Hal ini terlihat pada teori resepti yang dikemukakannya bahwa hukum agama hanya dapat berlaku dan mengikat masyarakat sepanjang tidak bertentangan dan telah meresepsi ke dalam hukum adat. Sedangkan menurut Van Vollenhoven mendalami hukum adat dan mengajarkannya sebagai objek ilmu dan sebagai hukum yang harus dipertahankan oleh hakim. Van Vollenhoven membahas dan mengkaji hukum adat secara ilmiah, dari perspektif adat dan administrasi negara. Salah satu hasilnya adalah beliau membagi masyarakat hukum adat di Indonesia dalam 19 wilayah hukum adat. Terhar mengartikan masyarakat hukum adat sebagai sekumpulan orang yang teratur, bersifat tetap serta memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus kekayaan sendiri berupa benda-benda yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Beberapa faktor yang membentuk perkumpulan atau masyarakat hukum adat Indonesia, sebagai berikut, faktor teritorial. Terbentuknya masyarakat hukum yang disebabkan oleh adanya rasa keterikatan orang-orang pada suatu daerah tertentu sehingga membentuk suatu masyarakat hukum. Masyarakat hukum demikian memiliki 3 bentuk, yaitu a. Desa merupakan himpunan orang-orang pada suatu daerah kecil yang meliputi perkampungan misalnya desa, di Jawa dan Bali, kampung, Sulawesi, gampong, di Aceh. B. Wilayah terdiri atas beberapa desa yang membentuk suatu masyarakat hukum yang lebih besar, misalnya marga, di Sumatera, kuria, di Mandailing. C. Gabungan beberapa desa merupakan masyarakat desa yang saling berdampingan atau bertetangga membentuk suatu persekutuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama secara bersama-sama, misalnya membuat saluran air dan lembaga peradilan bersama. Faktor campuran. Faktor campuran merupakan perpaduan antara faktor teritorial dan faktor genealogis yang membentuk suatu masyarakat hukum. Misalnya, Uma, di Mentawai, Nagari, di Minangkabau, dan marga dengan dusun-dusun, di Sumatera Selatan. Timbulnya masyarakat genealogis teritorial disebabkan karena dalam kenyataannya tidak ada kehidupan yang tidak tergantung dari tanah, tempat seseorang dilahirkan, mengusahakan hidup, tempat kediaman, dan mati. Masyarakat genealogis teritorial adalah kesatuan masyarakat di mana para anggotanya tidak saja terikat pada tempat kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan. Persekutuan hukum genealogis. Persekutuan hukum genealogis, yaitu yang berlandaskan pertalian darah atau keturunan, dibagi 3 macam, yaitu a. Pertalian darah menurut garis bapak, patrilineal, seperti Batak, Nias, Sumba. B. Pertalian darah menurut garis ibu, matrilineal, seperti Minangkabau. C. Pertalian darah menurut garis bapak dan ibu, unilateral, seperti di Pulau Jawa, Aceh, Dayak. Ketiga faktor tersebut membentuk dan mengelompokkan masyarakat hukum adat yang kemudian memiliki pemimpin dan aturan hidup yang mengatur interaksi di antara mereka yang dikenal dan diberikan istilah hukum adat. Kelompok masyarakat hukum adat dengan faktor-faktor tersebut di atas sampai saat ini masih ada dan masih eksis di Indonesia. Di Sulawesi Selatan masyarakat adatnya cenderung bersifat genealogis bilateral, terdiri dari 4 suku, yaitu, suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Suku Makassar berada di wilayah kabupaten yang berdekatan dengan ibu kota Makassar yaitu di Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Maros, dan Pangkajene. Suku Bugis mendiami wilayah kabupaten yang jaraknya jauh dari ibu kota Makassar, yaitu Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bon, Sopeng, Wajo, Sidrap, Parepare, Polmas, Enrekang, Luwu.
Suku Toraja mendiami wilayah sekitar Kabupaten Tanah Toraja, Mamasa, dan sebagian berdiam di wilayah Sulawesi Tengah, sedangkan suku Mandar mendiami wilayah sekitar Kabupaten Mamuju dan Majene. Karena sifat yang genealogis bilateral, di wilayah Sulawesi Selatan tidak dikenal adanya nama family yang mencirikan keturunan bapak. Kesatuan kampung yang oleh masyarakat setempat disebut Wanua, dengan adanya undang-undang tentang pemerintahan daerah, oleh pemerintah disamakan dengan daerah kecamatan. Kampung-kampung lama dijadikan desa-desa, mengikuti tata pemerintahan yang baru, yang pada era Orde Baru dilakukan penataan dan penyesuaian. Di wilayah Sulawesi Utara, sebagian wilayah Sulawesi Tengah, Ambon, Maluku dan Irian bersifat genealogis patrilineal, di mana kesatuan wilayah didiami oleh anggota kerabat dari kesatuan genealogis patrilineal. Oleh karena itu, pada masyarakat di wilayah ini, kesatuan kekerabatan tersebut nampak dalam penggunaan nama klan atau family di belakang nama, yang menunjukkan keturunan bapak dan sampai saat ini terus digunakan. Perkembangan hukum adat dalam produk hukum nasional. 1. Peranan hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam pemahaman hukum adat, perkawinan adalah sesuatu yang sakral yang terjadi karena karunia Tuhan, untuk membentuk keluarga dan terikat dalam ikatan-ikatan kekeluargaan, bukan semata-mata karena keinginan lahiriah manusia. Oleh karena itu, dalam hukum adat, perkawinan dan keluarga memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada satu pasal pun yang menegaskan tentang berlakunya hukum adat, sebagai syarat sahnya. Dalam undang-undang ini lebih banyak mengatur tentang syarat yang bersifat administratif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat sahnya perkawinan ada pada persyaratan menurut agama masing-masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Syarat sahnya suatu perkawinan dikembalikan kepada hukum agama para pihak yang akan melakukan perkawinan. Secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada hukum agama, hukum adat masing-masing pihak. Apabila para pihak tidak memeluk agama yang secara formal diakui negara, maka secara implisit yang berlaku adalah hukum adat. Beberapa bentuk perkawinan pada masyarakat yang ada di Indonesia sebagai berikut. A. Masyarakat dengan sistem kekeluargaan patrilineal. Bahwa sistem kekeluargaan patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan berdasar garis keturunan bapak ayah. Pada sistem kekeluargaan patrilineal, bentuk perkawinan eksogami. Bahwa pihak laki-laki menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam klannya. Penarikan perempuan ke dalam klan pihak laki-laki disertai dengan pemberian jujur, yaitu barang-barang suci yang dianggap memiliki nilai magis kepada keluarga pihak perempuan. Ini terlihat pada masyarakat Batak yang mereka percaya bahwa pemberian jujur merupakan simbol pengganti kedudukan perempuan dalam suatu klan atau sebagai pencegah terjadinya ketidakseimbangan dalam klan pihak perempuan, dipahami sebagai keseimbangan kosmis, keseimbangan masyarakat, dan alam semesta. Oleh karena itu, pada masyarakat dengan garis keturunan bapak, larangan perkawinan dari klan yang sama, atau larangan perkawinan antar keluarga. Hal ini berlaku juga pada masyarakat hukum adat di wilayah Sulawesi Utara, Ambon Maluku, dan sebagian wilayah Sulawesi Tengah. B. Masyarakat dengan sistem kekeluargaan matrilineal. Pada masyarakat matrilineal juga mengenal bentuk perkawinan eksogami dengan beberapa perbedaan. Sistem kekeluargaan matrilineal ada pada masyarakat Minangkabau yang mengenal 3 bentuk perkawinan, yaitu kawin bertandang, kawin semenda, kawin menetap, dan kawin bebas. Kawin bertandang, suami istri tidak hidup bersama, masing-masing berada dalam lingkungan klannya, suami kedudukan seperti tamu yang bertandang ke keluarga istri, dan tidak berhak atas anak, harta benda istri dan segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga. Harta yang dihasilkan oleh suami hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Bentuk perkawinan seperti itu hampir tidak dilakukan lagi. Bentuk perkawinan menetap sudah lebih berkembang, di mana suami istri hidup dalam satu rumah, dan mengurus anak-anak dan harta kekayaan secara mandiri. Bentuk perkawinan bebas, yaitu pasangan bebas memilih pasangan masing-masing biasanya dilakukan oleh mereka yang sudah merantau. C. Bentuk perkawinan parental. Pada umumnya masyarakat di Jawa, bentuk perkawinannya parental, setiap orang dapat memilih pasangannya secara bebas sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat atau hukum agama. 2. Hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam hukum adat, tanah selain bermakna religius, memiliki fungsi yang sangat fundamental, sebagai tempat hidup dan berfungsi untuk mempertahankan hidup juga sebagai tempat mengikat masyarakat dan anggota-anggotanya. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan peraturan yang bersandarkan pada hukum adat, sebagaimana dalam pertimbangannya sebagai berikut, bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah,
yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan hak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Menurut salinan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria telah merombak hukum tanah adat dengan hanya memberlakukan hal-hal tertentu saja. Hal ini dapat dilihat kaitannya dengan kekuasaan negara atas tanah-tanah yang berada di wilayah Indonesia dan timbulnya hak milik yang diatur pemerintah. Di bawah ini beberapa pasal yang berkaitan dengan kewenangan dalam hukum adat yang dialihkan kepada negara, sebagai berikut. A. Hak menguasai dari negara. Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa negara memiliki hak menguasai atas tanah-tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia dan memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan hal-hal yang bersangkutan dengan agraria. Sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria, hak ulayat, misalnya, merupakan hak mutlak dari masyarakat. Adanya Undang-Undang Pokok Agraria bergeser menjadi kewenangan negara. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Mengingat saat ini masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terbuka, setiap warga negara dapat bertempat tinggal di mana saja di wilayah Indonesia sehingga untuk ketertiban dan kepentingan umum maka perlulah negara mengaturnya. B. Berkaitan dengan hak milik. Dalam hukum adat, hak milik merupakan bagian dari pelaksanaan hak ulayat. Dalam hukum adat terdapat beberapa cara untuk mendapatkan hak milik yang dikenal dalam masyarakat, antara lain pembelian karena warisan dan hibah, wakaf. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka syarat-syarat untuk terjadinya hak milik atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1, terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. Sehingga untuk mendapatkan hak milik atas tanah, telah diatur sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam peraturan pemerintah, tidak lagi seperti dalam pengaturan hukum adat. Hukum berfungsi untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat bernegara dan negara berfungsi untuk menjaga kenyamanan hidup semua warga negaranya. Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak harus ada pengaturan hukum yang pasti, harus ada kepastian hukum. Jika berpijak semata pada tata cara mendapatkan hak milik menurut hukum adat, yang lebih bernuansa tidak tertulis maka akan menimbulkan ketidaktertiban. Terutama di wilayah-wilayah perkotaan. Selain undang-undang di bidang perkawinan dan pertanahan, sangat erat dengan hukum adat, sebagaimana disebutkan di atas, banyak produk hukum nasional di bidang pemerintahan, sumber daya alam, perbankan, lingkungan hidup, dan bidang lainnya yang setelah reformasi dihidupkan kembali dalam peraturan perundang-undangan nasional. Demikianlah materi topik ke-8 tutorial kuliah hukum adat. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.